Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 dengan materi alat-alat ukur mekanik. Namun sebelum itu, sebagai pembuka kita di Aceh, kurikulum di Islam, saya akan membacakan sebuah ayat surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk menyembah dan beribadah padaku. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita niatkan belajar hanya karena Allah, agar dapat bernilai ibadah. Nah, apa-apa saja alat-alat ukur mekanik yang akan kita pelajari pada hari ini? Berikut akan saya tampilkan tayangan-tayangan cara menggunakan alat-alat ukur mekanik. Seperti apa? Mari kita saksikan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang alat ukur, yaitu DTI atau dial test indikator. Dial test indikator ini berfungsi untuk mengukur kerataan atau kebalingan. Nah, contoh kita mengukur kebalingan atau kerataan poros pada baut ini. Ya, kebetulan nggak ada pula benda. Biasa kita mengukur force ankle ya. Nah, force ankle ini diukur kerataan atau kebalingannya. Nah, contoh saya contohkan saja. Kita menggunakan V-block ya. Kemudian diletakkan benda yang mau kita ukur di tengahnya, letakkan di ujung dari DTI atau dial test indikator ini. Di sini ada berupa seperti sensor ya, penggeraknya. Kemudian kita putar benda yang diukur. Kalau dia tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan atau limit yang harus kita perhatikan pada kebalingan benda yang kita ukur, itu tidak menjadi masalah. Berarti dia masih rata atau tidak mengalami kebalingan. Tapi kalau dia melebihi limit atau spesifikasi yang seharusnya, maka harus kita ganti atau dia berarti tidak lagi baik kondisinya ya. Nah, inilah DTI atau dial test indikator ya. Ini ada penyangganya, ada magnetnya juga ya. Cara menggunakannya seperti ini ya. Dia ada sensornya. Nah, di dalam dia terdapat ada jarum kecil dan jarum yang besar. Jarum kecil itu menunjukkan angka utamanya. Kemudian yang skala yang besar menunjukkan angka komanya, 0 komanya. Ya, contoh di sini kita lihat. Ya. Kalau jarum kecil menunjukkan angka 1 misalnya. Nah, seperti ini. Berarti angka utamanya 1,00. 1,00. Kemudian 00 itu berapa nilainya? Kita cari di skala yang besar ini. Contoh ini berapa? 10. Ya, 15. 17. Berarti 1,17 mm. Oke. Nah, seperti itu cara menggunakan dial test indikator. Kita akan membahas mengenai alat ukur, salah satu alat ukur juga, alat ukur mekanik, yaitu vernier caliper atau sering dikatakan orang jangka corong atau sigma ya. Tapi bahasa tekniknya ya vernier caliper. Nah, fungsi dari vernier caliper ini ada 3 ya, ada 3. Yang pertama, untuk mengukur diameter dalam. Kalau diameter dalam, ingat yang bagian atas ya. Di bagian atas untuk mengukur diameter dalam. Kemudian bagian bawah ini mengukur ya bagian diameter luar. Diameter luar. Kemudian satu lagi untuk mengukur kedalaman ya. Berapa jarak kedalaman. Oke. Nah, contoh kita sekarang mengukur ya. Ini bisa digunakan untuk mengukur diameter luar ataupun ketebalan. Contoh, ketebalan dari kampas kopling. Berapa ini tebalnya ya? Kita lihat ketebalannya berapa. Kita jepitkan. Nah, setelah dijepitkan seperti ini, kita kunci. Setelah kita kunci, baru kita baca hasil pengukurannya. Dia memiliki skala utama, ini skala utama, dan yang di bawah ini skala nonius. Pada skala nonius ini, dia memiliki ketelitian kalau yang saya pegang ini 0,05 mm. Kemudian ada lagi yang lainnya, ketelitiannya adalah 0,02 mm. Nah, ini mengukur ketebalan. Ya. Atau diameter luar. Contoh kita ukur diameter
baut ini diameter luar, kita jepitkan. Nah, seperti ini kita jepitkan. Ya. Setelah kita jepitkan, kita kunci. Maka terbacalah diameter luar. Kemudian diameter dalam. Seperti apa diameter dalam? Contoh. Diameter dalam yang bagian dalam. Ya. Kita masukkan. Ya, kita longgarkan. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini pengukuran diameter dalam. Oke, kemudian kita kunci juga. Kemudian bisa kita baca hasil pengukuran dari diameter dalam. Oke. Selanjutnya kita memeriksa kedalaman. Contoh, ini ada mur. Mur ini memiliki kedalaman lubang. Berapa kedalaman lubangnya ini? Bisa kita ukur menggunakan alat ini, vernier caliper. Kemudian kita turunkan. Ini kita turunkan skala nonisnya. Nah, turun dia, ya. Perhatikan. Nah, turun dia. Yang di sini mentok, ya, yang di bawah juga mentok sampai ke dasar. Nah, seperti ini. Oke. Setelah selesai, kita kunci juga. Setelah kita kunci, kemudian baru kita baca hasilnya. Cara membaca hasilnya ini nanti akan kita bahas cara membaca pengukuran ini karena ini sangat kecil. Nanti saya buat gambar sehingga kita bisa membaca hasil pengukurannya. Ada juga vernier caliper ini yang digital ya. Begitu kita ukurkan, ya jepitkan dia tertera langsung berapa milimeter ukurannya. Kalau yang kita pegang ini masih yang manual. Oke, berikutnya kita akan mempelajari cara membaca hasil pengukuran pada vernier caliper. Nah, kita lihat di vernier caliper ini ada dua skala, yaitu skala utama ini yang ada di tengah, 0, 10, 20, 30, 40, sampai 150 mm. Ini skala utama. Nah, yang di bawah sini, ini skala nonius, dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, pada skala nonius, setiap satu garis, ya, skala itu bernilai 0,05. Atau kita tambah-tambah 5 saja. 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Ya, 90, 95, 100, atau 1,00. Kemudian skala utama, setiap satu garis itu memiliki nilai 1 mili. 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili, 7 mili, 8 mili, 9 mili, 10 mm. Kalau udah 20, 20 mm. 30, 30 mm. Kalau di sini 35 mm. Kalau di sini 31 mm. Di sini 33 mm. Nah, kita coba menghitung hasil pengukurannya. Contoh seperti ini, kita kunci. Kalau angka 0 sudah segaris dengan angka 0 pada skala nonius, satu garis dengan skala utama, itu hasilnya berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 5,00. 5,00. Kalau dia di sini sudah satu garis, pasti nolnya ini juga di ujung satu garis juga, sehingga hasil pengukurannya adalah 5,00. Nah, bila seperti ini, 0 tidak segaris dengan skala utama. Hasilnya adalah, kita hitung dari 0, ini 5. Angka atau garis terdekat, ya. Dia belum sampai 6, tapi masih 5. Berarti masih 5,00. 00-nya itu nilainya berapa? 0 di belakang koma. Nah, untuk 0 di belakang koma, kita cari garis skala nonius dan skala utama yang segaris. Kira-kira kita lihat di sini mana yang segaris. Ya, ketemu dia antara yang skala utama dengan skala nonius. Nah, ini yang paling ketemu. Ya. Nah, kalau ini yang ketemu, angka 8 dengan angka satu garis pada skala utama, berarti nilainya 80. Nah, hasilnya berarti 5,80 mm. Kalau dia di sini, yang satu garis, nilainya adalah 5,75 mm. Nah, gampang bukan cara mengukurnya? Nah, kalau dia kita geser sedikit lagi.
Nah, misalkan seperti ini. Ini hasilnya berapa nih kira-kira? Ini hasilnya 20, 21, 22, 0 menunjukkan garis 22. Belum sampai ke 23, berarti masih 22,00. Kira-kira mana garis skala utama dan skala nonius yang satu garis atau bertemu dia? Ya. Nah, yang bertemu adalah ini, satu garis dia, ketemu dia. Nah, skala nonius dan skala utama ketemu dia satu garis. Dengan demikian, skala noniusnya adalah 1 atau 10. Ini kan 0, 5, 10. Ya, artinya 22,10 mm. 22,10 mm. Oke, selanjutnya kita coba sekali lagi untuk alat ukur ini. Nah, di sini hasil pengukurannya, angka 0 skala nonius menunjukkan 34, belum sampai 35. 34, mana yang segaris antara skala utama dan skala nonius? Kita lihat mana yang satu garis, ya. Kita lihat di sini yang satu garis adalah 7. Nah, angka 7 pada skala nonius dia satu garis dengan skala utama. Dengan demikian hasilnya adalah 34,70 mm. Nah, seandainya dia di garis yang tengah sini, ini berarti yang ganjilnya 5. Kalau dia di sini 75. Kalau di sini 85, di sini 95. Kalau dia di sini 50, di tengahnya garis yang pendek ini pasti 5, 55, 60, 65. Nah, seperti itu cara pengukuran atau membaca hasil pengukuran vernier kaliper dengan ketelitian 0,05. Berikutnya adalah cara membaca hasil dari vernier kaliper dengan ketelitian 0,02. Cara membacanya sama seperti yang 0,05, hanya saja skala nonius pada vernier kaliper dengan ketelitian 0,02 ini setiap garis bernilai, ya, di skala nonius setiap garis bernilai 2 atau 0,02. Jadi di sini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya, 22, 24, 26, 28, 30 dan begitu selanjutnya. Dia nilainya adalah penyumahan dari 2 atau 0,02. Nah, cara menghitungnya sama, ya. Contoh kita buat pengukuran seperti ini. Angka 0 skala nonius menunjukkan skala utama di sini 4. Belum sampai 5, tapi lewat dari 4. Nah, skalanya berarti hasil pengukurannya 4,00. Komanya yang mana? Kita cari mana yang satu garis. Ya. Mana yang satu garis antara skala utama dan skala nonius. Kita lihat di sini yang satu garis adalah, misalnya di sini kita lihat yang paling persis segaris adalah ini misalnya. 6. Karena dia nilainya 2 tambah 2 atau 0,02, berarti 60, kemudian di sini 62. Kalau di sini yang satu garis berarti nilainya 62. Nah, hasil pengukurannya adalah 4,62. Oke. Kita geser sedikit lagi. Contoh seperti ini. Nah, kalau di sini hasilnya adalah 0, menunjukkan skala utama 22 mm. Belum sampai ke 23. Nah, komanya atau di belakang komanya nilainya adalah mana yang paling sejajar. Misalkan ini satu paling sejajar. Ya. 50, 52, 54. Nah, 54 yang paling sejajar atau 55. Bukan 55, maaf. 56. Ya, 54 atau 56 karena dia penjumlahan atau kita tambah 0,02, ya. Nah, kalau dia di sini berarti 56. 22,56. Oke. Cukup gampang ya karena di sini tambah 2. Kalau di 0,05 tambah 5, tambah 5, kalau di sini 2. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Nah, begitu selanjutnya. Oke. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
literasi.